Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Al-Sidiaq Unyai dari kelas 7 Talhah bin Ubaidillah akan membacakan kultum singkat yang berjudul keutamaan sedekah dan infak di jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita ketahui, kita mungkin mengira bahwa jika bersedekah atau menginfakkan sebagian harta, maka menurut pandangan kita harta tersebut akan berkurang. Allah memberi jaminan bahwa tidaklah seperti itu adanya. Keutamaan pertama, didoakan malaikat agar Allah memberi penggantinya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhumallahumma a'ti munfiqa khalaqa wa yuqulul akharullahu a'ti mumsika talafa." Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya, kecuali akan turun dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan kedua, Allah akan menambah kemuliaan dan derajat seseorang. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mali wa ma zadallahu 'abdan bi afwi illa 'izza wa ma tawadha'a ahadu illa rafa'ahu Allah." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah tidak akan menambahkan pada seorang hamba dengan sikap pemaafnya kecuali kemuliaan, dan tidak ada orang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang ketiga, hartanya akan Allah pelihara hingga membesar seperti gunung. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bersedekah Allah tidak menerima kecuali yang baik saja, maka sungguh Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, lalu memeliharanya untuk pemiliknya, sebagaimana jika seseorang dari kalian memelihara anak kudanya hingga membesar seperti gunung." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan keempat, termasuk iri yang diperbolehkan karena besarnya keutamaan di dalamnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnataini rajuli atahu Allahu malan fasallatahu ala halakitihi fil haqq wa rajuli atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allamuha." Tidak boleh iri kecuali dalam dua hal, yaitu kepada seorang yang Allah berikan kepadanya harta, lalu ia menguasainya dalam membelanjakan di jalan yang hak atau benar, dan seorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, lalu ia melaksanakannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. La hasada maksudnya yaitu seseorang tidak diperbolehkan mempunyai rasa iri atau ghibthah kepada seseorang kecuali pada dua hal tersebut: sedekah dan infak di jalan kebaikan, termasuk dalam ketaatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar untuk para hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar untuk para hamba Allah.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah dan infak sebagai sebab turunnya berkah pada harta yang diinfakkan, sehingga sedekah tidak mengurangi harta itu. Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah dari harta yang diperoleh dengan halal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan harta sedekah itu hingga hari kiamat sebagai balasan baginya. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Akhirul salam kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.